Salam saudara. Ya puji Tuhan, saya rindu men-sharekan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat ke-44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Saudara, berbahagialah kita yang selalu merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya atau mengalaminya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, sesudah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, berapa kali Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dan secara khusus, kalau kita melihat dalam Injil Lukas, sesudah peristiwa kebangkitan Yesus, apa yang dikatakan baik oleh kedua orang yang ada di kubur Yesus kepada para wanita yang datang ke kubur Yesus, para murid yang datang, maupun apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, ya, dan juga apa yang disaksikan oleh Injil Lukas, oleh penulis, semuanya berbicara tentang Yesus yang sudah mengatakan hal-hal itu. Jadi apa yang terjadi, yaitu tentang penderitaan, tentang kematian, tentang kebangkitannya, semua yang terjadi itu tepat sebagaimana apa yang pernah dikatakannya. Saya bacakan dari Lukas pasal 24 ayat ke-6 dan yang ke-7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu satu perkataan Yesus sendiri di dalam Lukas pasal 24 juga ayat yang ke-26. Ketika dia bertemu dengan dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus mengatakan demikian. Ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang terjadi tepat sebagaimana yang telah dikatakannya. Itu juga yang disebutkan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 oleh penulis. Dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Kita melihat dalam 3 ayat yang saya bacakan tadi, dikatakan oleh dua malaikat, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, diingatkan kepada murid-muridnya. Lalu dikatakan oleh penulis kitab Lukas sendiri, Injil Lukas sendiri, bahwa semua yang terjadi itu sebagaimana perkataan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Pengajaran ini mengingatkan kita bahwa setiap perkataan Tuhan adalah pasti digenapi. Yang kedua, setiap Yesus berkata-kata itu adalah benar dan itu pasti terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini perkataan Tuhan begitu hidup. Kita pun bisa hidup sampai pada saat ini adalah karena perkataan Tuhan. Bagaimana kita meyakini Dia yang mati untuk kita? Bagaimana kita melangkah berdasarkan janji bahwa barang siapa percaya dan menerima Dia,
diampuni, dan diselamatkan. Bahkan untuk keseharian hidup kita sampai pada saat ini, bukankah firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan? Firman Tuhanlah yang selalu menghibur. Firman Tuhanlah yang selalu meneguhkan kita. Bahkan mungkin ada di antara kita, sampai saat ini kita begitu bersemangat karena ada janji firman Tuhan yang kita pegang. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah hidup dalam kekuatan firman-Nya. Teruslah hidup dengan mengandalkan firman-Nya. Teruslah hidup berpegang pada perkataan-perkataannya. Tetapi juga teruslah belajar taat ketika Dia berbicara untuk hal-hal yang harus kita tinggalkan. Karena setiap perkataannya adalah perkataan yang hidup. Apapun yang kita lakukan ada akibatnya. Karena itu, bersyukurlah kita sebagai anak-anaknya, kita ada dalam kekuatan, dalam jaminan, dan di dalam pertolongan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kepada Yesus yang bukan hanya mati bagi kami, tetapi kami sungguh percaya Dia sudah bangkit. Dan Dia menang untuk menyelamatkan kami. Berkati kami Tuhan, supaya berita Injil ini juga, supaya kebenaran ini juga sampai kepada semua orang yang belum mengenal Engkau. Bahkan hamba berdoa, Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu ini, menimbulkan iman bagi semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.